Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Zuma Herbal. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan Ibu S, yang klien saya juga pasien saya yang ada di grup diet mentoring ya. Beliau itu tadinya gula darahnya itu 600 dan sekarang sudah 180 sekian. Alhamdulillah sembuh itu dari Allah dan kita hanya ikhtiar. Jadi teman-teman semuanya, kalau kalian ingin sembuh dari diabetes itu insya Allah bisa, pasti bisa. Kalau dulu memang belum ada ya, belum sainnya tuh belum berkembang seperti sekarang. Sekarang ini sudah ada sains-sains yang terbaru dan itu bisa menyembuhkan diabetes dengan diet seperti keto ya. Nah, ini Zuma Herbal juga punya diet yang mirip dengan keto dan alhamdulillah sudah 90% klien-klien saya, pasien-pasien saya tuh semuanya sudah gula darahnya tuh menurun tanpa obat. Kalaupun ada obat, kalau mereka itu misalnya ada prostat, ada kanker, ada liver, ada jantung, nah itu baru dikasih obat. Dan obatnya itu kami sangat alami, yaitu obat herbal ya, racikan dari herbal. Jadi kita alhamdulillah nggak pakai kimia. Karena ini yang punya punya rumah diet mentoring ini adalah seorang herbalis. Jadi kita memang nggak pakai obat kimia ya. Nah teman-teman, ini adalah makanan orang-orang diabetes, sangat enak-enak. Ini untuk makan siang, kalau saya kayak gini tuh sudah cukup, sudah kenyang. Tapi kalau bapak-bapak atau kalian yang masih muda, pastinya kurang, boleh nambah lagi ya. Yang penting rendah karbo. Jadi menu makan kita sekarang itu harus low karbo, rendah karbo. Jadi karbo-karbo yang tinggi itu kita tinggalkan. Contohnya seperti nasi, tepung, talas, singkong, umbi-umbian yang hidupnya itu di dalam tanah, itu biasanya umbi ya. Karbonya itu tinggi karena pasti mereka itu berpati. Nah, dengan kita bisa melakukan low karbo, insya Allah itu pasti bisa turun gula darahnya. Dan kalau ingin lebih maksimal lagi, kalian harus ikut puasa. Nah, karena kita sebagai orang Islam ya, kalau yang lain Islam juga maaf, nggak apa-apa, ikut aja. Ini untuk kesehatan kita, saya anjurkan puasa gitu loh. Nah, puasa ini bisa puasa sunnah, puasa Abi Dawud, puasa yang Senin Kemis itu juga bisa, itu sangat menunjang. Tapi dengan puasa, bukonya juga jangan terus, aku udah puasa kok tadi, sekarang boleh dong makan nasi. Ya jangan sayang gitu loh, kita udah puasa, masa makan nasi. Ya misalnya kepengen nasi ya bolehlah 2 sendok ya. Soalnya kita itu masih boleh 20 gram jatahnya karbo itu teman-teman ya. Nah 20 gram itu dari apa? Kalau nasi satu piring 100 gram itu karbonya sudah 27. Sekitar segitu ya, 27, 23, saya agak lupa ya. Agak dilupakan. Nah sekitar segitulah. Nah kalau yang gula darahnya itu masih rendah, di sini saya anjurkan untuk jatahnya itu karbonya dibatasi hanya 20 gram aja sehari. Nanti kalau gula darah Anda itu sudah normal, sudah bagus, nah baru mulai dinaikin gitu. Nah sekarang ini kita bahas bagi orang yang sakit ya. Jadi kalau nggak sakit ngapain kita batas-batasi karbo kan? Repot amat ya. Jadi ini untuk orang yang sakit, ya udah kita bahas aja yang 20% karbo ya. 20 gram karbo maksudnya, 5% dari kebutuhan dari makanan kita sehari-hari. Jadi katakanlah kita bulatkan ya 100% itu makanan kita ya, nutrisi kita. Lemaknya itu 75%, dari proteinnya 20. Nah, sisanya yang 5% inilah
Itu kalau ditimbang atau dihitung itu tuh sekitar 20 gram. Nah, itu yang untuk karbo teman-teman ya. Jadi tetap pakai karbo ya. Jadi nggak ada apa salah kalau Anda itu mengira diet Zuma itu bahaya itu. Karena apa? Karena nggak ada karbonya. Manusia kok nggak pakai karbo. Lah yang ngomong gitu itu salah. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu misalnya nih, kita tuh sudah zero karbo sama sekali, misalnya nol. Setiap hari itu kita cuma makan daging, ayam, ikan, hewan-hewan aja, nggak pakai tahu tempe misalnya. Itu tetap aja dapat karbo. Dari mana? Dari sayuran. Misalnya kita makan sayuran, kecap, bawang merah, bawang putih itu juga sudah ada karbonya gitu loh. Seandainya itu juga kekurangan karbo, tubuh itu bisa bikin sendiri gula gitu. Kalau tubuh itu membutuhkan gula, dia itu akan produksi sendiri. Jadi tenang aja, nggak bakalan kekurangan karbo tubuh kita itu ya. Makanya di sini pentingnya kalian tuh harus belajar, banyak belajar kalau ingin bisa pintar, ikutlah diet mentoring. Nanti Anda akan dibimbing makan sehari-hari, pagi makan apa, siang apa, sore apa, dan apa aja yang makanan-makanan yang tinggi karbo itu apa aja gitu loh. Kayak kentang tuh berapa, kalau nasi berapa, itu nanti akan dijelaskan di sini. Nah, ini makanan saya. Ini adalah telur yang saya bikin supaya nggak bosen rasa telur banget gitu ya, karena saya juga nggak begitu suka sama telur, tapi terpaksa karena kalau nggak makan telur mau makan apa? Kalau mau makan daging ayam juga nggak ada ya kan, yang ada itu biasanya telur, yang paling gampang kita stok tuh telur ya kan. Nah, ini tadi telur 2, tapi ini masih banyak ya, nggak saya taruh sini, ini separuhnya kayaknya. Telur 2, agar-agar itu hampir 1 bungkus, tapi belum semua. Terus saya kasih sawi, saya potong-potong, kemudian bawang bombay. Harusnya tuh daun bawang tuh enak banget ya, cuman aku lagi nggak punya. Terus bawang putih saya ulek halus, kemudian lada, kemudian roiko atau kaldu jamur ya. Udah itu aja teman-teman, diaduk-aduk-aduk. Saya kasih air dikit ya untuk mencairkan agarnya. Nah, di sini teman-teman kemarin ada yang bikin tapi yang coklat ya. Jadi agar itu coklat tapi dibikin bakwan. Lah, saya batin mana enak. Jadi bakwan rasa coklat dong. Nah, jadi ya kalau bikin yang gurih-gurih gini cari yang plain ya teman-teman ya, yang polos itu loh, yang putih. Nah, itu kalau yang agar coklat ya biasanya untuk puding ya. Nah, ini aja kayak gitu. Terus digoreng, didadar. Oh iya, ini tadi satu lagi saya lupa, saya kasih itu tofu. Tofu itu tahu Jepang ya, yang halus itu. Kalau kalian nggak punya itu ya tahu biasa aja juga bisa. Saya kebetulan tuh punya tahu itu. Udah lama di kulkas, saya lupa. Tadi itu baru inget, ternyata punya tofu. Nah, udah ini dimakan. Mungkin kalau kalian masih kurang kenyang boleh tambahin ini lagi, boleh sekenyangnya aja. Tapi lihat-lihat dulu ya gula Anda itu berapa dan usianya Anda itu berapa, apakah Anda masih beraktivitas atau hanya tiduran saja, itu kita lihat ya. Dan ini adalah puding dari Nutrijel. Jadi Nutrijel saya rebus pakai santan kara. Sebenarnya pakai santan seger itu juga bagus, cuman aku nggak punya. Kemudian tak kasih gula. Nah, ini bikinnya kemarin satu Nutrijel itu saya kasih 2 bungkus gula stevia. Kemudian udah diaduk-aduk setelah mendidih, saya taruh di wadah, saya masukin kulkas. Kemarin dimaam separuh, sekarang separuh, tapi ini tadi sudah mau habis ya. Separuhnya tuh banyak, nggak segini. Terus ini saya kasih lagi kuahnya, ini santan kara. Santan kara ini langsung aja dari bungkus, saya nggak ngerebus lagi. Tuh, jadi kayak whipping cream ya. Enak banget nih. Cobain ya. Licin. Wow, tuh.
Ini untuk camilan bisa, untuk menambah kenyang juga bisa. Bismillah. Ini seandainya kalian pengen ngasih gula lagi ya silahkan, tapi saya enggak tuh. Enggak saya kasih, udah enak, kasih garam aja. Enak, beneran enak. Jadi orang diabetes yang diet seperti kita ini jangan sedih, tetap boleh makan yang enak-enak, ya kan? Daripada kita makan nasi. Nasi itu kan anyep, tawar gitu kan. Nah dibandingkan ini, kalau anak kecil aja coba, kalau nggak percaya nih tes. Anak kecil kasihin nasi di mangkok nasi tok ya. Kemudian sama ini, coba sodorkan, milih mana? Harus milih, nggak boleh dua-duanya. Pasti mereka milih ini dong, karena ini kan kelihatannya enak. Sedangkan putih, nasi putih ya cuman begitu aja ya kan. Berarti kan aslinya sebenarnya itu enakan ini. Tapi karena kita sudah biasa makan nasi, jadi untuk menghilangkan kebiasaan itulah yang susah. Nah mulai sekarang demi kesehatan, yuk kita hilangkan, kita rubah pola makan. Jadi ini nggak hanya sekedar diet ya teman-teman ya. Kalau diet itu berarti ngurangin makanan. Ini tidak mengurangin, ini mengganti gitu loh. Oke teman-teman, sudah jelas ya. Oh ya, ini ada pertanyaan ya Ibu S itu tadi, gulanya tinggi ya. Nah tapi dia gulanya tuh sekarang sudah rendah, udah 188 tuh gula darah sewaktu loh teman-teman, udah bagus ya. Nah tapi kakinya dia tuh masih sakit, masih cekit-cekit, panas seperti kesiram air panas katanya. Kemudian dia pergi ke dokter akhirnya, terus konsultasi sama dokter tersebut, kemudian sama dokter dibilangin, Ibu kenapa nggak minum obat dari saya? Nah ibu itu nggak bisa jawab karena saya sudah melakukan diet ini. Dia nggak berani ngomong gitu. Saya nggak berhak melarang gitu loh. Itu saya hanya merubah pola makan. Kemudian saya kalau ada rasa pusing, gatel, terus kaki cekit-cekit juga pernah. Kalau habis makan nasi, habis citang-citing, habis makanan bandel itu baru saya minum jamu. Saya kalau nggak sakit begitu, saya nggak mau minum. Jadi untuk menurunkan gula darah itu sebenarnya gampang banget teman-teman ya. Yang penting kita bisa merubah pola makan. Nah yang susah itu kita mau nggak merubah pola makan itu loh. Nah kalau Anda itu nggak mau karena Anda nggak ada yang mensupport, nggak ada yang mendukung. Nah makanya saya anjurkan ikut grup saya. Nanti di situ tuh banyak temennya. Tiap hari ada share menu. Nah ada lagi juga nih curhatan dari Bu Ais. Nah beliau itu pertama kali datang ke saya curhat begini, Bu, saya ini gulanya 400 ya. Pokoknya sekitar segitu deh. Terus saya itu minder, saya nggak pernah keluar sejak saya tahu saya itu kena DM, saya minder banget. Terus saya itu kurus banget. Lah kenapa kurus saya gitu? Saya ini loh nggak kurus, saya udah 1 tahun loh teman-teman diet ini, diet keto. Saya nggak kurus, badan saya juga ya seperti yang di timeline itu video saya itu saya asli, saya nggak kurus kan. Jadi gini, diet Zuma ini, Zuma Keto ala Zuma Herbal, itu kita nggak ngurangin makanan gitu loh. Misalnya kita biasanya makan kalorinya 600, ya tetap 600, cuman diganti. Yang nasi kita hapus, kita ganti daging gitu loh. Yang tahunya kebanyakan kita skip, kita ganti telur gitu. Jadi diganti ya. Jadi volumenya tuh tetap banyak, makanya saya nggak kurus. Makanya kalau nggak bisa itu harus tanya dulu, harus ikut belajar, harus ikut diet mentoring di Zuma Herbal, biar kalian bisa dan biar nggak kurus gitu loh. Tapi bagi Anda yang gemuk itu pasti kurus. Nah kalau yang sudah terlalu kurus itu nanti akan kembali normal dengan nutrisi-nutrisi yang baik, gizi-gizi yang baik gitu. Oke teman-teman, kemudian untuk obat sakit kaki celkit-celkit ya. Kalau secara keto, secara diet Zuma Herbal, pengaturan nutrisi itu biasanya kurangan
kaldu. Jadi kalian nyiapin ya, kurangan vitamin B ya. Kalian nyiapin aja kaldu tulang. Karena di dalam kaldu tulang itu banyak banget vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang berjuang diet keto. Jadi kekurangan mineral itu akan digantikan oleh kaldu yang kita minum. Tapi jika kalian nggak doyan kaldu, nah itu yang repot. Itu harus minum vitamin B. Vitamin B-nya apa? Itu ada, nanti kalian bisa tanya setelah kalian ikut diet mentoring, nanti akan dikasih tahu ya. Kemudian secara herbalnya ya. Nah, herbalnya juga ada teman-teman. Kalau kaki kalian tuh celkit-celkit kayak gitu itu ada herbalnya. Jadi gula darahnya diturunin dulu dengan pola makan yang benar, low karbo, atau kalau bisa sih zero ya, bener-bener nol. Tapi itu pun ya nggak mungkin, pasti ada lah 1, 2, 5, 10 gram yang masuk itu, walaupun Anda itu sudah zero. Nah itu tetap aja ada karbo di situ, yang nyempil-nyempil kita nggak tahu kan. Telur aja ada loh, telur kita makan 5 gitu, itu karbonya sudah 2,5 gram. 2,5 gram ya kalau telur 5 ya, kurang lebih segitu teman-teman ya. Nah terus setelah kita itu sudah benar-benar low karbo, kita kasih jamu ya. Kaki yang celkit-celkit itu kan sakit itu. Ada juga sih terapi akupuntur atau segala macam, tapi saya karena bukan terapi seperti itu ya, saya anjurkan herbal aja. Ini yang sudah sering saya kasihkan ke pasien-pasien saya dan mereka alhamdulillah sembuh. Jangankan celkit-celkit kayak gitu, orang yang bengkak, prostat, kanker aja yang cenut-cenut itu bisa hilang. Nah, apalagi hanya celkit-celkit karena DM. Terus kita juga sudah berusaha untuk menurunkan gula, sudah minum vitamin B, sudah minum kaldu. Nah, jamunya ya ini, jamunya Sambiloto. Sambiloto itu punya khasiat anti nyeri, analgesik. Seperti kayak apa ya, kalau obat kimia itu pokoknya dia menghilangkan rasa sakit. Kemudian kunyit dapur, kemudian kayu manis, kemudian temulawak dan salam, kemudian daun alpukat. Udah itu digodok, takarannya itu 10 gram kalau kering, kalau basah 30 gram. Digodok dengan air kira-kira sampai tenggelam aja ramuannya, keadaan tertutup, apinya kecil aja ya, supaya khasiatnya tuh gak terbang, gak hilang. Nah terus diminumnya 2 kali sehari, pagi segelas 150 ml, malam juga sama kayak gitu, setengah jam sebelum makan atau setengah jam sesudah makan. Nah itu teman-teman ya, itu saran saya ya, semoga cocok, semoga sembuh kalian semuanya yang sedang sakit neuropati ya. Itu kerusakan saraf teman-teman ya, biasanya terjadi karena diabetes mellitus yang sudah bertahun-tahun, sudah lama itu. Nah itu akan mengalami seperti itu, jadi nggak bisa langsung hilang seperti Bu S tadi, karena dia gulanya aja sudah 600, itu sudah berpuluh-puluh tahun sakitnya itu lah. Untuk langsung hilang ya perlu proses berpuluh-puluh tahun juga gitu kan logikanya. Tapi enggak ya, insya Allah enggak sampai berpuluh-puluh tahun ya. Tapi kita syukuri Pol, karena sudah turun gula darahnya aja itu sudah bagus banget. Kerusakan organ tuh sudah sudah diperkecil gitu loh. Nah oke teman-teman, semoga perbincangan kita sore ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan bagi yang kalian masih sakit kakinya, sabar, karena semua itu perlu proses. Lakukan apa yang saya sarankan tadi. Semoga Anda semuanya bisa sehat walafiat ya. Dadah.